Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan kami Basis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, menjelaskan dan mengungkap tentang ilmu ajaran agama Samawi, ilmu agama Qadim, dibawa oleh Rasul Qadim dan kitab Qadim yang berasal dari sang pemilik Tuhan yang Maha Qadim. Kami sapa saudara-saudaraku, salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai, serta salam persaudaraan selalu buat seluruh umat manusia di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan coba menyampaikan kembali tentang kajian secara ilmiah dan secara nalar logika yang kami sampaikan diurai agar dapat dipahami, dimengerti dan diingat melalui uraian yang akan kami sampaikan. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa kita semua selaku umat manusia dan yang mempunyai ajaran agama dan mempraktekkan ajaran agama ya dari para guru-guru ya, kemudian untuk sampai dan terhubung pada sang pemilik ajaran agama, ilmu agama ya, seperti itu. Nah, kesempatan kali ini mari kita sama-sama saksikan, dengarkan ya, jika memang berkenan. Namun jika tidak berkenan tidak masalah, kami hanya menyampaikan saja. Dan mohon izin kami akan mencoba menyampaikan secara ilmiah di papan tulis yang sangat sederhana ini. Inilah keadaannya, namun tidak mengurangi daripada apa yang nanti kami sampaikan jika memang berkenan. Seperti itu saudara-saudara. Baik, mari kita simak penjelasan kami. Kita ketahui bersama saudara-saudaraku bahwa pada kesempatan-kesempatan yang lalu atau kita semua di dalam dunia ini kita sering dan selalu disampaikan tentang teori beragama, teori bertuhan lewat ilmu agama ya, dari para pemuka-pemuka agama. Nah, disinilah pentingnya kita harus mensikapi daripada ilmu itu sendiri. Bagaimana sistemnya, bagaimana metodologinya, seperti itu. Nah, uraian kali ini kita ketahui bahwa awal daripada ajaran agama, sang pemilik agama itu berasal dari sang pemiliknya, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Qadim, ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu tersebut, ajaran tersebut diutus ya, oleh dia sang pemiliknya. Dia mengutus bagian daripada ilmu ajaran agamanya untuk dapat dipelajari dan untuk mengetahui sang pemilik ilmu. Nah, utusan yang kedua ini adalah alam utusannya yang membawa ajaran agama. Jika dia Maha Qadim, ini utusan yang Qadim pula, seperti itu. Dan di dunia utusan ini mewujud karena yang diutus adalah suatu rahasia kebesaran persifatannya yang diutus, dan dunia mewujud karena dunia sifatnya wujud. Jadi alam dunia adalah alam wujud, alam utusannya adalah alam qadim atau alam kidam, di atas alam dunia. Alam dunia alam wujud, di atas alam dunia alam kidam, alam terdahulu. Di atas alam kidam alam bako, alam sang pemilik. Artinya sang pemilik segalanya. Nah, ini adalah sistem daripada beragama, bertuhan, berilmu ya. Kemudian sistem ini yang dipercikan atau yang diutus adalah sistem kerasulan ya. Yang diutus adalah sistem kerasulan, sistem utusan, karena dia mengutus, Tuhan mengutus bagian daripada unsurnya tersebut ya. Jadi yang diutus itu unsur rahasia kebesaran persifatannya. Jadi sistem kerasulan, sistem utusan di dunia utusan itu mewujud ya, setiap zamannya satu.
pemiliknya satu, utusan yang satu di dunia wujud sifatnya ya seperti itu, bagian daripada unsur Tuhan seperti itu. Nah, sistem yang kodim itu ya, utusan yang kodim dari Sang Maha Kodim di dunia, yang kodim itu menguasai yang wujud, yang relatif. Jika ini maha rohani, ini unsur rohani di dunia ya dibalut, ditutupi, bersemayam di jasmani manusia, seorang manusia utusan, si pembawa agama kodim, seorang manusia. Setiap zamannya ada seperti itu. Ya, ini dalam surat An-Nisa ayat 59, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Rasul itu bahasa Arab, namanya utusan yang datang dari sisinya. Kemudian ulil amri minkum adalah utusan untuk seluruh umat manusia di setiap zamannya, sebagai pemimpin dan sebagai pembimbing ya, untuk umat kembali kepada utusan yang kodim ya, lewat utusan yang kodim kemudian tersambung dan terhubung sampai pada Sang Maha Kodim, kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini adalah sistem ya. Uraian-uraian ini adalah teori. Kita sering sekian banyak ya, sekian lama kita memakai teori-teori agama kemudian dipraktekkan ya. Teori agama itu mempunyai rukun syarat ya. Nah, rukun syarat dalam teori selanjutnya harus membuktikan ya, teknik cara bagaimana kita untuk mempraktekkan tentang ajaran agama kodim ya, karena dari Sang Maha Kodim ini ajaran agama, bagaimana tekniknya, metodologinya ya, seperti itu. Jadi pemiliknya Maha Kodim, yang diutus Kodim. Nah, unsur dia di dunia, unsur Kodim ini ya dibungkus, dilapisi oleh jasmani. Unsur apa itu yang ya rohani ya, yang Kodim di sini di dunia. Nah, di zaman ini dan setiap zamannya umat ya harus bertemu dengan si pembawa ajaran agama yang kodim ya, setiap zamannya satu ya. Ini ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Umat, seluruhnya umat di dunia ini harus bertemu ulil amri minkum, belajar dengan ulil amri minkum. Nah, nanti akan diajarkan tentang metodologi, cara jalan, rukun syarat, teknik, dan teknik daripada masuk ke alam yang kodim, alam akhirat, unsur rohani. Sebab yang terhubung, yang tersambung dengan Sang Maha Rohani adalah rohani kita manusia yang dibungkus jasmani. Kalau jasmaninya relatif, jasmani badan yang wujudnya relatif. Yang bisa terhubung, yang bisa nyambung, bisa kembali adalah unsur rohani ini, unsur kemutlakan, unsur kekal. Ya, kami gambar merah seperti itu, saudara-saudara. Nah, setelah mendapatkan teorinya, rukun syarat teorinya harus lengkap, maka selanjutnya adalah metodologinya ya, metodologi yang isinya cara jalan, teknik, rukun syarat, cara jalannya ya, seperti itu. Dan bagaimana tekniknya, karena yang kembali adalah rohani, unsur mutlak, unsur metafisika, unsur kodim, maka harus itu yang harus dipelajari, unsur yang kodim itu ya, rohani itu. Maka umat harus ketemu ulil amri minkum sebagai wasilah ya, sarana ya, sarana atau penghubung, atau kalau dibahasakan misalnya analogikanya dari dari suatu tempat ke tempat lain, apa penghubungnya ya, sarananya apa, nah itu penghubung. Seperti inilah sebagai penghubung, sebagai wasilah ya. Karena di dunia inilah si pembawa tali wasilah, tali penghubung, sebagai sarana untuk kembali. Seperti itu. Nah, jika bertemu dengan si pembawa agama kodim, seorang manusia yang setiap zamannya satu, yaitu ulil amri minkum, di sini umat akan diajarkan teknik, cara jalan, rukun syarat, dan metode masuk
kembali kepada unsur rohani, ya, diajarkan bertemu, akan diajarkan teknik masuk ke alam akhirat. Alam akhiratnya alamnya ruh, alamnya ruhani, ya. Hanya seorang yang mempelajari ini, membawa ilmu mutlak, ilmu qadim, ilmu yang waris, ya, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari utusan yang satu ke utusan seterusnya, dari ulil amri yang pertama sampai ulil amri di zaman ini. Di zaman ini seperti itu, setiap zamannya sama, ya, saya tidak mengulang-ulang. Maka diajarkan dengan teknik, metodologi, cara masuk ke alam akhirat, alamnya ruh, ya. Teknik, cara jalan, metodologi untuk masuk alam yang metafisika, ya, alam yang mutlak, alam yang qadim, alam akhirat atau alamnya ruh, itu adalah dengan cara berbaiat, aktivasi ruhani, ya, aktivasi unsur rohani yang ada di diri manusia, ya, lewat lil amri minkum ini yang membawa teknik cara jalan, metodologinya masuk ke alam akhirat, alamnya ruh, ya, metafisika, namanya baiat, aktivasi rohani, mengupgrade rohani, menghubungkan rohaninya. Nah, baiat ini isinya penanaman nur iman, nur kitab, penyambungan nur iman dan nur kitab, seperti itu tekniknya. Jadi teknik qadim, karena ajaran qadim dari Sang Maha Qadim, jadi teknik harus qadim pula, metafisika pula, unsur rohani dari Sang Maha Rohani. Itulah metodologi beragama, ya, berbaiat, menanaman nur iman, nur kitab, aktivasi rohani, menghubungkan rohani pada jasmani lebur. Kalau bahasa di dalam Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kau ke dalam diri rohani, alam akhirat dalam diri kita. Jadi rohani diaktifasi untuk menjadi dominasi daripada jasmani. Akal didominasi oleh ruh. Akal adalah alat baca gelombang dunia, ya. Kemudian jasmani ini alat baca virtual dunia, dan rohani adalah alat baca, ya, alam akhirat yang mewujud ke dunia, seperti itu. Jadi aktivasi rohani yang akan mendominasi daripada jasmani ini. Jadi jasmani hakikatnya dikuasai oleh rohani, seperti itu hakikatnya, karena rohani ini qadim, idam, lebih dahulu, lebih awal, kekal, bako, mutlak, seperti itu. Sedangkan jasmani relatif, baharu, ya, ada batas ambangnya. Maka pakailah unsur rohani, unsur yang kekal dari Sang Maha Kekal, unsur yang qadim, seperti itu. Nah, inilah baru kita bisa terhubung, ya, tersambung, ya, dengan utusan yang qadim. Terus kemudian nanti adaptasi, ya, sistemnya, ya, praktik sampai di sisinya, seperti itu. Tapi harus baiat dulu, aktivasi rohani dulu, dihubungkan dulu rohaninya, ya, lewat guru rohani. Ulil amri minkum itu adalah guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani yang zahir ada utusan yang qadim, guru rohani yang qadim, seperti itu. Nurnya dia, unsurnya dia, Tuhan, seperti itu. Di balik si pembawanya ini harus seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Tidak banyak di sini, hanya satu di sini yang disebut al ulama warasatul anbiya. Hanya seorang al ulama warasatul anbiya di dunia ini, hanya seorang manusia, tidak banyak. Dialah al arif billah, seperti itu. Hanya satu, ulil amr minkum satu, al ulama warasatul anbiya satu. Yang belajar banyak umat-umat, ya, seperti itu. Nanti kalau sudah belajar dengan ulil amr minkum yang satu, al ulama warasatul anbiya yang satu, baru di sini banyak mengajarkan kepada umat yang lain, mengajar. Tapi tetap bersumber, bertumpu, bertitik berat pada satu titik koordinat ini, seperti itu. Semuanya dia menjadi pemimpin dan juga menjadi pembimbing. Inilah wasilah yang disebut wasilah, seperti itu, akan diajarkan. Nah, baiat ini sudah diterangkan di dalam surat Al-Qadar, ya. Nanti akan diajarkan tentang
perjalanan rohani pada malam hari, ya, unsur nur, ya, seperti unsur nur, unsur iman, ya, akan ditanamkan. Itulah wahyu kalam kodim, ya, firman kodim nanti seperti itu. Dan inilah praktek daripada baiat atau aktivasi rohani masuk ke alam akhirat. Itu adalah dari penjelasan daripada dalil ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah. Artinya kembali kepada Allah, berlindung kembali, masuk ke dalam khulu fisil mikafah. Ya, a'udzubillahi minasyaiton itu kembali pada unsur rohani, unsur kekal, unsur kodim dan Sang Maha Kodim. Ya, berlindung kepada Allah itu berarti kembali kepada unsur Allah, unsur Tuhan yang kodim, yang mutlak, yang kekal, yang unlimited, undefinisi, undeskripsi, ya, seperti yang sangat rahasia. Kembali masuk ke berlindung pada Allah. Nah, itulah baiat. Ya. Setelah masuk ke alam akhirat, berlindung kepada Allah, kembali pada terhubung dengan Allah, unsur Allah yang kodim dan mutlak. Dan baru di situ, ya, berarti bersama dia. Apanya? Unsur rohani, unsur rohaninya, unsur kodimnya, unsur yang mutlaknya. Ya. Nah, jasmani ngintil ikut mengikuti rohani selagi masih hidup di dunia. Ya, prosesnya tetap di dunia, tapi ya praktek rohaninya, adaptasi rohani ini wajah hidup fisabilihi lewat guru rohani, utusan yang kodim. Ya, dibalik guru rohani yang zahir sebagai wasilah ulil amri minkum. Ya, metodologi, cara teknik masuk alam akhirat, ya, alamnya ruh, seperti itu. Harus berbaiat, aktivasi rohani, penyambungan rohani, ya, ya, ditanamkannya, disambungkannya nur iman dan nur kita, seperti itu. Nanti setelah berbaiat akan adaptasi sistemnya, ya, ada kurikulumnya, ya. Setelah berbaiat itu ada wirid sendiri dan berjamaah, ada sulu. Nah, sulu itu adalah kholwat yang sudah disampaikan oleh disiirnya Mbah Gus Dur. Ya, zikir lan sulu jangan tilali. Nah, itu Mbah Gus Dur sudah menyampaikan seperti itu, ya. Jadi harus sulu dan zikir kholwat seperti itu. Baru nanti wajah hidup fisabilihi. Wajah hidup fisabilihi adalah terhubungnya, tersambungnya sistem rohaninya. Ya, terus menuju kepada Sang Maha Rohani. Ya, tetap hidup di dunia. Jihad di jalan Tuhan. Menghubungkan rohani. Terus tapi mewujud di dunia. Ya. Sami'na wa ata'na pada guru rohani yang zahir. Ya. Ya. Terus terhubung pada guru rohani yang tidak zahir, ya, utusan yang kodim, ya, unsur Tuhan balik itu. Nah, ini harus ada tekniknya, ya, untuk praktek agama kodim, ya, agama yang satu. Ini setiap zamannya seperti ini. Setiap utusan membawa teknik ini, metodologi ini setiap zamannya, ya, menghubungkan unsur Tuhan, unsur rohani, ya, lewat utusannya dan aktivasi rohani seperti itu. Kalau tidak seperti ini, sistem ini, ya, tidak ada metodologi, tidak akan bisa mengandalkan jasmani, akaliah, tidak bisa, saudara-saudaraku, ya. Harus memakai teknik penyambungan aktivasi nur, ruh, ya, nur rohani, ya, unsur kodim seperti dari Sang Maha Kodim. Kalau tidak bisa, hanya sebatas akal, seolah-olah seakan-akan, ya, hanya sebatas yakin, batas ainul yakin. Hakul yakinnya di mana? Hakul yakin adalah ini perjalanan hakikat, ya, hakikat rohani atas utusan yang kodim, unsur yang kodim dalam diri manusia, ya, terhubung dengan guru yang zahir, ya, kemudian adaptasi di guru yang tidak zahir atau di unsur Tuhan, unsur kodim, adaptasi seperti ini. Maka harus baiat mutu qabla anta mutu, mematikan batas ambang kemelekatan dunia, masuk ke alam rohani, unsur kodim, ya. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati, ya, kita masih hidup dunia, mematikan kemelekatan dunia jasmani ini, akaliah ini, kemudian
optimalkan unsur rohani, unsur kodim yang menghubungkan, dan yang menjadi kuasa akal dan jasmani kita adalah unsur rohani, unsur kodim, seperti itu. Jadi bukan akal dan jasmani yang dominan, tapi ruhani. Nah, sudahkah kita belajar ilmu rohani lewat guru rohani dan praktek di alam rohani, alam kodim? Itu yang penting, saudara-saudara, karena praktek agama ini datangnya dari Sang Maha Kodim. Jadi unsur kodim, unsur yang satu, ya, unsur agama yang satu, agama yang kodim, kitab yang kodim, Tuhan yang kodim, Rasul yang kodim, seperti itu. Jadi kodim semua, baru berhubung masalah Maha Kodim. Hati-hati di sini yang mempelajari ilmu agama di dunia ya. Hati-hati, kami selaku pelaku daripada praktek yang dahulu tidak memakai unsur ini, sistem ini. Jadi seolah-olah akalia dan sudah saya praktekkan sampai ainul yakin, ya, seolah-olah, tapi belum sampai hakul yakin karena tidak ketemu sistem ini. Harus dicapai sistem ini, harus doa, kalau tidak, tidak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, saudara-saudaraku. Ya, kurang lebihnya kami maaf jika ini ilmu kebenaran, ilmu mutlak, ya, ilmu yang harus dipelajari dan dipraktekkan oleh seluruh manusia sedunia, siapapun itu. Ya, silahkan pelajari, silahkan mendekat. Kalau tidak, tidak apa-apa, abaikan saja. Kami tidak ada masalah, kami hanya tugas menyampaikan dari guru untuk menyampaikan akan hal ilmu tersebut, ilmu kodim dari Tuhan yang kodim, Rasul yang kodim, kitab yang kodim. Jadi perjalanan kodim, perjalanan unsur ruhani, seperti itu. Kembali kepada Sang Maha Rohani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rohaninya terhubung kembali kepada Sang Maha Rohani lewat tadi ta'awud, berlindung pada Allah, kembali kepada Allah, seperti itu, saudara-saudara. Jika ini ilmu, ini kebenaran, ini menjadi petunjuk, ini adalah milik guru kami, ya, bukan milik saya pribadi. Saya hanya menyampaikan, saya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Saya manusia yang bodoh, yang dhaif, banyak sekali kehilapan dan kekurangan. Ya, terima kasih guru telah memahamkan kami, dan kami sampaikan lagi pada saudara-saudara kami yang lain dimanapun Anda berada, bisa di Nusantara. Jika ada kesalahan, itulah kesalahan saya selaku manusia yang dhaif. Mohon ampun dan mohon maaf pada guru dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia dunia. Jika berkenan, jika tidak, tidak masalah. Ya. Sia-sia hidup jika tidak memakai ini, dan praktek agama pun sia-sia tidak pakai metodologi ini. Seperti itu. Kami pelaku sebelum dan sesudahnya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan. Ya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh manusia di seluruh dunia dan senusantara. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Damai selalu.